Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa dukung channel kami dengan mengklik tombol subscribe, like, dan komen ya. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, apa kabarnya? Mudah-mudahan semua yang nonton video ini Allah berikan kemudahan hidup, kelancaran rezeki, jodoh, dan semua harapan-harapan yang baik di tahun ini Allah kabulkan semua. Gimana guys, setelah lama udah nggak bikin video, hari ini yang cukup panas di luar dan masih pandemi, masih PSBB, walaupun di jalanan udah rame. Jalanan udah mulai rame, udah lama sih rame. Terus pasar-pasar, mal-mal udah pada dibuka. Masjid juga sebagian udah pada aktif. Dan mudah-mudahan pandemi ini segera berlalu ya guys. Dan ini adalah mimpi buruk untuk kita semua. Dan kita berharap semoga nggak balik lagi mimpi ini. Dan kita belajar dari kesalahan-kesalahan. Belajar dari kelemahan-kelemahan kita selama ini. Saat kita berhadapan dengan corona dan kita nggak bisa berdaya, banyak korban yang udah berjatuhan. Guys, hari ini saya ingin menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman. Banyak banget yang nanya tentang YouTube. Alhamdulillah sejak beberapa minggu atau beberapa bulan yang lalu ya, channel YouTube Ane ini sudah AdSense, sudah disetujui oleh YouTube untuk dijadikan sebagai mitra kerja, atau akun Ane dijadikan sebagai akun yang dapat menghasilkan uang atau bekerja sama dengan YouTube dengan cara mengupload video, kemudian di subscribe, like, komen, dan semua yang running dari video yang diputar itu semua menghasilkan uang. Walaupun ya mungkin kadang video-video kayak Ane ini nggak terlalu seperti video-video para selebritis. Makanya saya ingin membahas sedikit tentang dunia per-YouTuban ini sesuai pertanyaan-pertanyaan yang datang. Karena banyak sekali orang yang punya channel YouTube, tapi dia nggak tahu gimana cara monetisasi atau menghasilkan uang dari YouTube-nya itu. Nah, kita klasifikasikan dulu ya guys, YouTube itu atau orang menjadi YouTuber itu ada berapa jenis ya? Kalau saya sih paling tidak ada 5 jenis atau 5 alasan kenapa orang menjadi YouTuber. Yang pertama cuman iseng doang. Tadinya nggak niat jadi YouTuber. Dia hanya upload video kenangan ketika jalan-jalan, misalnya video ketika bersama keluarga, video reuni bareng teman-teman, video ketika naik gunung, muncak, hiking, ketika camping, dan video-video yang momennya itu kayaknya sulit dilupain gitu. Kalau disimpan di HP, mungkin bisa aja HP-nya dijual, terus memorinya hilang, kita nggak bisa save, kita nggak punya hard disk, wah ribet. Akhirnya orang simpan di YouTube. Di YouTube itu kan kapan aja kita bisa buka, kapan aja kita bisa download, ya bisa di-download, bisa kita ambil, bisa kita tonton. Itu salah satu alasannya, iseng. Salah satunya emang nggak niat buat cari duit, tapi dia bener-bener iseng aja gitu, nggak ada niat. Ada juga yang menjadikan YouTube dalam kategori ini, iseng ini, adalah menjadikan YouTube ini media partner untuk toko sebuah marketplace. Contoh misalkan Ane jualan di salah satu marketplace. Nah, biasanya di deskripsi toko, di bawah produk itu kan ada deskripsi, kemudian deskripsi ini ada lampiran video
Entah itu video tentang keterangan produk atau video tutorial bagaimana instalasi produk itu, dan video-video yang sejenisnya yang membantu pembeli dicerahkan atau tercerahkan dengan video-video itu. Nah, ini nggak ada motivasi untuk menjadi YouTuber biasanya, hanya sebagai penunjang agar para pembeli yang lihat di lapak tokonya itu bisa paham dengan produk yang dia jual. Nah, ini kategori yang iseng, kategori orang nggak punya niat untuk menjadi YouTuber, tapi hanya menjadi media aja, ada manfaatnya. Tapi lama-kelamaan biasanya ketika semakin banyak orang membeli, bahkan kalau misalkan pembelinya ribuan, maka otomatis ketika video itu diklik 1000 kali juga video itu ditonton, sehingga akan berpotensi durasi yang dihasilkan dari video itu. Kemudian nanti saya akan bahas tentang syaratnya, bagaimana cara AdSense, bagaimana cara menguangkan atau memonetisasi akun YouTube agar kita dapat uang, nggak sekedar hanya upload foto, tapi kita juga dapat manfaat. Jadi ada feedbacknya, kita memberi manfaat kepada orang banyak melalui YouTube, jadi orang tercerahkan dengan video-video kita. Kemudian YouTube memberi apresiasi, sebenarnya bukan dari YouTube ya, dari Google memberi apresiasi ke kita, Google AdSense namanya juga, berupa dolar-dolar atau pundi-pundi uang yang masuk ke dalam akun kita. Itu yang pertama. Motivasi orang menjadi YouTuber itu nggak ada motivasinya, tapi niatannya untuk itu. Satu, untuk nge-save momen-momen penting. Yang kedua, sebagai penunjang jualan dia. Yang kedua, orang menjadi YouTuber itu mungkin dia nggak butuh uang, mungkin dia sudah cukup banyak uangnya, tapi dia ingin memberi manfaat kepada orang lain. Itu yang kedua, memberi manfaat kepada orang lain. Kok bisa sih? Ya banyak, nyatanya banyak tutorial orang atau ceramah-ceramah dalam video-videonya itu, atau video-video tentang tips kesehatan, kemudian banyak video-video yang sudah subscribe-nya puluhan ribu, tapi dia belum mendapatkan penghasilan dari YouTube-nya. Itulah kenapa alasannya dia nggak butuh duit, dia nggak butuh popularitas, tapi dia ingin memberi manfaat kepada orang lain. Ya, entah motivasinya dia paham atau enggak bahwa YouTube itu menghasilkan uang. Pada kenyataannya memang banyak akun-akun seperti itu yang sudah ribuan subscribe-nya, jam tayangnya udah banyak juga, tapi dia belum mengajukan akunnya sebagai akun yang bisa mendapatkan uang. Itu yang kedua ya, ingin memberi manfaat kepada orang banyak, karena mungkin dalam hidupnya dia jarang sekali berinteraksi dengan orang, banyak, apalagi masa pandemi ini. Tapi dia ingin menjadi manusia yang banyak manfaatnya untuk orang lain. Ya, mungkin dia salah satunya orang yang tahu tentang hadis Nabi SAW bahwa khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang-orang yang paling banyak manfaatnya. Mungkin karena hadis ini dia ingin memberikan tutorial, dia ingin memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat sehingga orang bisa mendapatkan faidah, mendapatkan manfaat dari ilmunya itu. Yang kedua itu ya. Yang ketiga, mungkin dia butuh duit, tapi dia butuh popularitas. Biasanya orang seperti ini video pertamanya pun langsung perfect, langsung sempurna, langsung baik. Dia punya duit kan, dia bisa bayar orang untuk mengedit videonya, dia bisa bayar orang untuk syuting videonya. Jadi dia punya tim, benar-benar punya tim yang pro, yang profesional. Dan dia juga memiliki alat-alat yang canggih, kamera yang canggih, kemudian lighting, semuanya, sampai make up.
dia mempunyai semuanya karena dia punya duit, tapi dia tidak terkenal. Sehingga dengan YouTube itu mulailah dia terkenal menjadi YouTuber. Walaupun ketika dia menghasilkan uang, mungkin uangnya akan dia gunakan juga bukan untuk dia, orang dia udah punya duit, ya kan, dia untuk bagi-bagi di jalanan misalkan, dan itu juga akan dijadikan konten juga, dia akan dijadikan konten juga, bagi-bagi uang. Kenapa kok dapat duit dari YouTube terus dibagi-bagi lagi? Itu akan berputar gitu. Jadi ketika dibagi-bagi itu, di videoin, videonya ini akan menghasilkan. Ketika menghasilkan, duitnya dibagi-bagi lagi, dijadikan event, dijadikan konten, terus akan berputar seperti itu, dan pada akhirnya subscribe nambah. Kalau subscribe-nya nambah, otomatis kan potensi untuk banyaknya jam tayang semakin banyak juga. Ketika subscribe bertambah, jam tayang bertambah, maka kesempatan untuk lebih banyak mendapatkan uang pun juga sangat besar. Banyaklah contohnya, nggak usah disebutin ya. Itu yang ketiga, dia butuh popularitas. Yang kedua butuh duit. Yang keempat ya, yang pertama tadi iseng, yang kedua ingin memberi manfaat, yang ketiga butuh popularitas, yang keempat butuh duit. Dia benar-benar ingin cari duit. Biasanya orang yang mau cari duit ini dia pinter cari video atau segmen video tertentu yang diminati oleh orang Indonesia misalkan, atau ya membuat segmen yang paling digemari oleh netizen, seperti misalkan video-video tentang hantu, pemburu hantu dan lain-lain. Itu banyak banget disukai oleh orang-orang Indonesia. Nggak cuma di Indonesia, bahkan di luar negeri juga pada doyan. Coba deh cek film-film Indonesia yang ada di internet, yang streaming itu. Berapa persen film-film hantu yang ada di list film Indonesia itu? Banyak banget. Itu artinya minat orang Indonesia kepada film-film horor, film-film yang berbau-bau klinik itu sangat tinggi. Jadi ketika ada seorang YouTuber membuat segmen video horor, penampakan, wah itu segmen yang sangat baik untuk mencari uang. Dan itu nggak perlu, mungkin perlu tim yang sekedarnya ya, nggak terlalu pro juga, videonya juga nggak apa-apa untuk awal-awal. Yang penting ada penampakan. Yang ada penampakannya itu yang dicari sama orang, yang aneh-aneh, yang di luar nalar logika manusia lah. Kemudian segmen lain, ketika orang mencari uang itu bisa dilihat dia suka melakukan hal-hal yang gila, yang di luar kebiasaan orang, yang membahayakan. Dia misalkan ngeprank tapi membahayakan orang. Kemudian banyak deh, dan bisa dicek deh video-video yang tiba-tiba viral. Ini YouTuber seperti ini dia emang pinter mencari momen atau membuat video tertentu yang bikin orang penasaran. Intinya gitu, penasaran. Orang pengen nonton, terus pengen ngasih tahu ke orang, guys, ini ada video bagus deh, coba cek, keren gitu kan. Tuh. Kemudian orang cari duit juga bisa mengeksplor hobinya. Orang sudah punya hobi dari awal, hobinya makan misalkan, kuliner. Nah, supaya dia dapat penghasilan yang lebih dan bisa berkeliling di tempat-tempat kuliner mulai dari tanah air ini sampai ke luar negeri, maka harus ada income dong. Kalau terus-terusan dari kantong kita ya boncos juga kalau misalkan di restoran-restoran besar. Makanya ada konten-konten yang berbau-bau kuliner, mukbang, seperti itulah ya. Jadi orang makan kemudian direview rasanya seperti apa, kelezatannya seperti apa, sampai ke dalam-dalamnya itu direview.
Nah, itu selain hobi juga ya, masuk ke kategori hobi, tapi tetap orang lebih suka. Orang Indonesia itu suka kuliner, sekian persen. Bahkan mayoritas orang Indonesia suka kuliner. Mau tahu dari mana saya bilang orang Indonesia suka kuliner? Contohnya, kalau kita ke Singapura misalkan, di sana ada nasi Padang. Jadi jangan takut kalau kita ke luar negeri nggak ada makanan-makanan dalam negeri. Kenapa di Singapura ada nasi Padang? Karena orang Indonesia ya memang suka makan. Lidahnya itu biasa dimanjakan dengan makanan-makanan yang enak, termasuk nasi Padang. Sehingga disiapkanlah di Singapura atau di negara-negara lain itu nasi Padang. Kayak nggak penting ya. Ya itulah ya. Yang penting itu keempat, motivasi orang menjadi YouTuber itu ingin mencari uang. Dan yang kelima, ingin mencari uang dan ingin mencari popularitas. Nah ini yang paling totalitas jadi YouTuber. Selain ingin jadi populer juga, dia ingin mendapatkan uang dari YouTube-nya. Ada 5 ya, ada 5. Sebenarnya banyak karakter-karakter YouTuber yang nggak bisa disampaikan di sini karena bisa lama banget. Intinya gitu guys, ada motivasi-motivasi lain, banyak motivasi orang menjadi YouTuber. Nggak melulu cari duit, nggak. Apalagi kalau misalkan di kalangan ikhwan, kalangan pesantren, apaan sih ngurusin YouTube mulu, dunia mulu? Oh nggak semua orang menjadi YouTuber itu kemudian dia gila dunia, ingin mendapatkan uang. Nggak semua, karena pada kenyataannya ada 5 ada 5 karakter atau ada 5 motivasi kenapa orang menjadi YouTuber. Dan orang itu beda-beda ya ketika mendapatkan subscribe yang banyak atau ingin meng-AdSense YouTube-nya, channelnya. Itu ada yang bertahun-tahun lama banget ingin mendapatkan restu dari YouTube supaya video-videonya jadi uang. Itu lama banget, ada kayak gitu. Syaratnya seperti apa sih ketika kita ingin memonetisasi YouTube supaya uang kita ngalir ke YouTube? Gampang sih sebenarnya. Yang pertama ya kita punya akun, jelas punya akun. Nggak punya akun dari mana duitnya? Terus mau masuk ke mana? Punya akun di YouTube, dan seperti biasa kita regis, bisa dengan email ataupun nomor telepon, tapi email wajib karena berkaitan dengan Google biasanya ya. Email ya seperti biasa lah, kita masuk akun ke salah satu medsos, nama segala macam, foto. Kemudian di situ ada video-video yang kita upload, dan video itu pertama harus mencapai 1000 subscribe. Akunnya ya, akun kita harus mencapai minimal 1000 subscriber, 1000 pelanggan, 1000 subscriber. Jadi ketika ada 1000 subscriber ini, satu syarat sudah terpenuhi. Lalu yang kedua, mencapai 4000 jam tayang. Untuk tahun ini 4000 jam tayang. 4000 jam tayang itu adalah kalkulasi dari keseluruhan video. Misalkan video kita ada 10 video kita ini, rata-rata durasi tontonnya itu sekitar setengah jam lah ya, biar gampang. 30 menit kalau ditonton sampai selesai semua video itu, 10 video, 3 kali 10 berarti berapa? 30 menit kali 10 berarti 300 menit. 300 menit itu berapa jam? 300 menit itu berapa jam? Dibagi 60 jadi berapa? Nah, kalau masih kurang terus sampai 4000 jam. 4000 jam ditonton oleh seluruh
netizen, seluruh subscriber, baik itu yang subscribe ataupun yang enggak, itu nanti ada rinciannya. Nah, jadi dua itu, yang pertama mendapatkan 1000 subscriber minimal, yang kedua jam tayang videonya sudah sampai ke 4000 jam. Kalau masih 1000, 2000, ya tunggulah 3000, tunggu sampai 4000. Dan itu macam-macam, beda-beda orang itu untuk mendapatkan 4000 jam tayang atau untuk mendapatkan subscribe. Ada yang mendapatkan terlebih dahulu mendapatkan jamnya dulu, karena videonya viral, mungkin videonya hanya 1 atau 2 langsung membludak, penontonnya langsung membludak sekian juta tonton. Itu udah lewat, udah masuk ke 4000 jam tayang. Apalagi kalau videonya durasinya panjang. Tapi apa kabar dengan subscribe? Karena tidak semua penonton itu dia auto subscribe juga. Atau sebaliknya, dia subscribe gitu. Tapi jam tayangnya baru beberapa, subscribe-nya udah ribuan, 2000 sampai puluhan ribu gitu. Tapi jam tayangnya belum nyampe 1000, 2000 atau bahkan belum nyampe 4000, karena mungkin videonya pendek atau videonya sedikit. Itu bisa jadi. Ada juga yang dia cepet banget gitu, dan ini biasanya selebritis. Nih liciknya di sini nih, selebritis. Curangnya di sini. Selebritis itu kan orang udah pada tahu. Mereka itu paling cepet. Mau bikin apa-apa tuh paling cepet. Bikin IG misalkan, langsung auto follow gitu. Oh, ini si Anu, ini si A, ini si B, ini Ahmad Dhani misalkan. Langsung tuh auto subscribe. Ahmad Dhani itu kan baru-baru ini juga bikin channel YouTube, tapi udah ratusan ribu subscribe-nya, udah ratusan ribu. Bentar lagi mungkin dapat 1 juta. Apalagi dia sekarang punya segmen bagus di videonya, backchat. Backchat ini kan mengundang artis-artis atau musisi-musisi yang dia kenal dan mewawancarainya, dan ini mengundang netizen cukup banyak untuk menonton videonya, sehingga dia YouTuber yang baru muncul tiba-tiba subscribe-nya udah ratusan ribu. Gila. Kemudian viewernya udah jelas udah banyak banget lah. Siapa yang nggak kenal dia sebagai musisi Indonesia yang lahir tahun 80-an atau lahir tahun 70-an, itu udah kenal banget sama dia, tahu banget. Dan saya juga pernah menemukan secara langsung seorang tokoh, seorang ustadz di Indonesia ini, di Bekasi. Saya ingin minta videonya ketika itu, minta izin mengambil beberapa videonya untuk saya upload ulang di channel saya. Tapi beliau bilang, oh saya belum punya YouTube resmi, punya saya asli. Kebanyakan itu punya teman-teman saya atau punya orang lain. Saya mempersilahkan siapa aja boleh untuk mengupload video saya. Nah, gak lama, seminggu dari situ, beliau bikin video, bikin channel YouTube sendiri, official, punya beliau gitu. Guys, aneh, baru subscribe-nya 1000 sekian waktu itu. Dia udah 3000, 3000, dan itu dalam hitungan hari, mungkin hanya seminggu dari saya minta video, kemudian saya cek lagi, ternyata dia sudah punya akun YouTube, itu udah ribuan, dan sekarang udah ratusan ribu. Sekarang udah ratusan ribu subscribe-nya. Gila nggak tuh? Artinya YouTuber itu beda-beda. Ada YouTuber amatiran kayak saya, itu susah banget. Jadi subscribe-nya susah. Makanya kalau kamu nih belum subscribe sekarang, ya. Subscribe sekarang, terus like video ini. Bantu-bantu. Ngemis. Kalau ustadz-ustadz atau tokoh-tokoh, entah tokoh nasional, musisi, artis, dan yang populer itu kan gampang banget ya
nggak diminta juga auto. Biasanya orang ingin kepo tentang kehidupannya, kepo tentang apa sih yang dibahas dalam kehidupannya sehari-hari, atau ilmu apa yang bisa diambil, faedah apa yang bisa diambil darinya untuk kita serap. Jadi gitu guys. Intinya apa sih? Intinya tidak melulu seorang YouTuber itu hanya ingin cari uang semata. Tapi tadi ada 5 motivasi paling tidak. Yang pertama karena dia iseng, yang kedua karena dia ingin memberi manfaat kepada orang lain, yang ketiga ingin mencari popularitas, yang keempat dia ingin mencari duit, yang kelima cari duit, cari popularitas juga. Tapi yang paling baik ini adalah tentu muatan manfaatnya juga harus ada. Jangan hanya cari popularitas atau duit doang, tapi harus ada manfaatnya dari video-video itu. Harus mendidik lah paling enggak ya. Apalagi kalau nanti video itu ditonton sama anak-anak, kan jadi nggak bagus. Jadi guys, pesen aneh, kalau kamu mau bikin video YouTube, maka bikinlah video yang bermanfaat, minimal manfaat untuk kita sendiri sebagai pengupload video, agar ketika orang menonton itu mendapat manfaat, dapat pahala. Mungkin itu ya guys. Dan syaratnya tadi sudah disebutkan, syarat agar YouTube kita di ACC oleh pihak YouTube, minimal kita kejar subscribe 1000 subscribe, dan yang kedua minimal sudah sampai 4000 jam tayang. Setelah itu kita ajukan. Setelah kita ajukan, maka tunggu ada peninjauan dari tim YouTube beberapa hari, sekitar seminggu atau 2 minggu. Kalau misalkan video-video yang ada di channel kita itu layak dipublis, dikonsumsi oleh para netizen, maka kita akan disetujui sebagai mitra YouTube, sebagai YouTuber. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.